Ahlus Sunnah. Oh, luar biasa saudara. Tapi saya nggak peduli, saya lawan terus. Kenapa? Karena ini merupakan metodologi akidah yang harus kita pertahankan. Baik pertahankan secara ilmiah maupun pertahankan secara fakta di lapangan saudara. Jangan pernah ragu untuk berpegang kepada prinsip. Maka itu ini yang saya nyatakan. Perhatikan baik-baik halaman 135. Saya berkali-kali mengatakan kalau ditanya soal Syiah di berbagai kalangan, dan ini juga saya tuliskan dalam disertasi saya tentang usul dan furu', saudara, di mana kita katakan asy-Syiah bikulli firaqiha la takhruju min salatati aqsam. Syiah dengan segala macam firqahnya, sektenya, tidak keluar dari 3 macam. 3 jenis, 3 golongan. Awaluha al-ghulat. Yang pertama adalah gulat. Siapa itu gulat? Gulat itu al-mutatarrifun alladzina ya'taqiduna bi umurin muaddiya ila kufrin sharihin wa bawah. Jadi gulat adalah yaitu yang telah menyimpang lantaran meyakini hal-hal yang mengantarkan kepada kekafiran yang jelas dan nyata. Seperti apa? Mislu i'tiqadi bi ilahiyatil a'immah. Seperti keyakinan mereka tentang ketuhanan para imam mereka. Kemudian au nubuwati Ali, atau keyakinan mereka dengan kenabian Ali. Au tahrifil Quran, atau keyakinan mereka yaitu yang menganggap tentang kepalsuan Al-Quran. Mereka anggap Al-Quran itu sudah dipalsukan. Wa ghairi dzalik, dan dari yang selain itu minal i'tiqadat al-mukaffirah, daripada jenis-jenis akidah yang mengkafirkan. Maka kesimpulannya fahum kuffar kharijuna anil Islam. Mereka semua adalah kafir, keluar dari Islam. Saya nggak pernah ragu untuk mengkafirkan Syiah yang model begini, saudara. Pokoknya ada Syiah yang menabikan Ali, menuhankan para imam, mengatakan Al-Quran itu kurang, tidak sempurna, palsu, kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, saniha, yang kedua, ar-rawafid, yaitu kaum Rafidhah. Alladzina la ya'taqiduna bi'tiqadil ghulat. Mereka tidak berkeyakinan seperti keyakinannya kaum gulat. Walakinnahum, akan tetapi mereka yubghiduna aglabas sahabah. Mereka benci kepada kebanyakan sahabat Nabi. Wa yasubbunahum, dan mereka mencaci maki para sahabat tersebut. Fahum dallun mudillun. Mereka adalah kelompok sesat dan menyesatkan. Min ahlil bidah wal ahwa. Mereka termasuk kelompok yang suka mengada-ngada, suka bid'ah, dan suka mengikuti hawa nafsu. Walakin, akan tetapi mereka ghair kharijina anil Islam, tidak keluar daripada Islam. Nah, terus yang ketiga, tsalisuha al-mu'tadilun. Nah, ini al-mu'tadilun ini bisa diartikan kelompok pertengahan, kelompok moderat. Tapi ukuran moderatnya bukan ukuran kita, ukuran Syiah, saudara. Di kalangan Syiah mereka moderat dibandingin Syiah yang lain. Jangan dihitung moderat menurut Ahlus Sunnah. Kalau cerita moderat, ya Ahlus Sunnah paling moderat. Saudara, nggak ada yang lebih pertengahan dari Ahlus Sunnah. Nah, ini pertengahan di antara kelompok Syiah. Wal mu'tadilun, dan kelompok pertengahan. Siapa mereka? Saudara, alladzina la yattabi'unal gulat wal rawafid. Mereka yang tidak ikut pemahaman gulat maupun pemahaman rawafid. Mereka tidak menuhankan Ali, tidak menuhankan para imam, tidak menabikan Ali, tidak mengatakan Al-Quran itu kurang, tidak mengatakan Jibril salah menyampaikan risalah, mestinya disampaikan ke Ali, totok nyasar ke Muhammad. Nah, ini yang begini-begini ini semua kafir, saudara, gulat. Dan mereka juga bukan rawafid. Mereka tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Nabi. Nah, mereka semua menahan diri, saudara. Nah, siapa mereka? Fahum muslimun. Mereka semua adalah muslim. Nah, tolong ditambah. Ini masih kurang lengkap. Lanjutannya, walakinnahum, akan tetapi mereka khalafu, menyelisihi ahlas sunnati wal jamaah. Itu tambahan, itu penting. Mereka muslim, tapi mereka menyelisihi ahlus sunnah wal
jamaah. Nah, tolong ditambahkan itu. Walakinnahum khalafu ahlas sunnati wal jamaah. Jadi kesimpulannya, Syiah ada yang muslim, ada yang kafir, saudara. Itu kesimpulannya. Ada Syiah yang muslim, ada Syiah yang kafir, saudara. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa saya harus ngotot? Kalau Syiah itu harus dibagi 3 semacam itu. Jadi kenapa saya harus ngotot, saudara? Kenapa Syiah nggak dipukul rata aja, kafir semua? Kenapa Syiah kita nggak pukul rata aja, udah semua sesat, menyesatkan? Saudara, kalau kita mengkafirkan semua Syiah di generasi muda kita saat ini, nanti kesian. Pada saat generasi muda kita belajar ilmu hadis, seperti yang diuraikan oleh Habib Abdillah dalam ilmu mustalah, kemudian suatu ketika mereka mempelajari kitab jarah wa ta'dil atau kitab ilmu rijal, saudara, kesian. Nanti dalam kitab-kitab tersebut mereka akan dapatkan nama-nama perawi yang disebut oleh ulama ahlul jarah wa ta'dil, si fulan Syiah, si fulan mutasyayyi', si fulan ini yamil ila Ali, si fulan ini yarghab an Muawiyah. Itu disebutkan, saudara. Terang-terangan ulama menyebut ini Syi'i, saudara. Padahal si perawi yang disebut Syi'i tadi, itu riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Jami'ut Tirmizi, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Ibn Majah. Saudara, ada menjadi perawi ahlus sunnah. Dan hadisnya kita nilai sahih. Nanti generasi muda kita bingung. Loh, kan Syiah kafir. Kok fulan bin fulan sudah dinyatakan oleh ulama hadis Syi'i, kok riwayatnya ada di Bukhari? Kalau Syiah kafir, berarti perawi Bukhari kafir. Kalau lu perawi hadis Bukhari kafir, berarti itu hadis nggak boleh diterima, saudara. Riwayat orang kafir, la thiqata li kuffar. Nggak ada ketiqahan bagi kaum kufar, saudara. Riwayat orang kafir itu mardud. Ini berbahaya sekali, saudara. Nah, bahkan jumlah mereka tidak sedikit. Kalau kita katakan jumlahnya kan 1 atau 2, an-nadir kal ma'dum. Hati-hati, saudara. Jumlah mereka tidak sedikit. Jumlah mereka kalau di seluruh kitab Ahlus Sunnah ratusan orang, saudara. Hati-hati. Nah, ini yang nggak boleh, yaitu kita sembarangan. Nah, dalam Bukhari saja, saudara, itu tidak sedikit, saudara. Ada beberapa perawi, lebih dari 10 perawi, itu merupakan orang Syiah. Nah, makanya kita lihat di sini, halaman 37, coba lihat. Siapakah perawi Syiah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kita sebutkan, saudara. Nomor 1, tentunya ada Ibrahim bin Yazid bin Amr An-Nakhai Al-Kufi, saudara. Ini Ibn Qutaibah dalam kitab Ma'arif menyebutnya Syi'i. Nah, begitu juga Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, saudara. Nah, ini terang-terangan menceritakan orang ini mengkritik Abu Bakar tidak faqih, Abu Hurairah tidak faqih. Nah, sehingga akhirnya apa, saudara? Ahlus Sunnah sebagian nggak terima riwayatnya. Tapi riwayat orang ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Padahal dia mengkritisi daripada Abu Hurairah. Dia menunjukkan sedikit rasa tidak senang. Dan terang-terangan Ibn Qutaibah menyebutnya sebagai seorang Syi'i. Ada lagi yang kedua, Salim bin Abil Ja'di, Al-Asja'i Al-Kufi, dan seterusnya. Saya muat di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat, ini semuanya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Nah, ini satu yang perlu kita ingat. Dan ternyata dalam Sahih Bukhari bukan hanya perawi Syiah, saudara. Tapi juga lihat halaman 142. Perawi nawasib yang benci dengan Ahlul Bait ada juga dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, saya sebutkan nama-namanya, ada 10 juga. Saudara, coba lihat, ini semua ini perawi-perawi
daripada pembenci Ahlul Bait. Terang-terangan mereka menunjukkan bencinya kepada Ahlul Bait, ya ikhwan. Bahkan coba lihat yang Khalid bin Abdullah Al-Qasri Al-Amir Ad-Dimski. Itu disebutkan saudara, di depan umum melaknat Sayyidina Ali. Nawasib. Tapi riwayatnya diterima oleh Ahlus Sunnah. Nah kemudian kita lihat lagi di sini, saudara, halaman 145. Masih ada lagi perawi non aswaja. Non aswaja. Seperti Qadariyah, Murji'ah. Diterima riwayatnya, saudara. Ada dalam Sahih Bukhari Muslim, saudara. Bahkan lihat yang J. Itu namanya Imran bin Hittan, saudara. Lihat, Imran bin Hittan, saudara. Siapa orang ini sebenarnya, saudara? Ini riwayatnya ada, saudara, di Ahlus Sunnah. Orang ini membuat syair memuji pembunuh Sayyidina Ali. Nah, halaman 146. Apa dia bilang? Duhai tebasan dari orang yang bertakwa, yang tidak menginginkan dengan tebasannya kecuali untuk mencari ridho dari pemilik arsy. Sungguh saat seharian aku mengenangnya, aku meyakininya sebagai makhluk yang timbangannya terbaik di sisi Allah. Riwayatnya diterima di Ahlus Sunnah, saudara. Dia puji. Nah tapi saudara, syair ini dikecam keras oleh para ulama aswaja. Sampai Al-Qadi Abu Thayyib membuat syair balasan. Baca balasannya Habib Hanif. Wa inni la abra'u mimma anta qailuhu fi ibn Muljam al-mal'un buhtana. Inni la adhkuruhu yawman fa al'anuhu dinan wa al'anu Imran ibn Hattana. Nah, dijawab oleh ulama saudara aswaja. Sungguh aku melepaskan diri dari apa yang kau katakan, yang penuh dusta tentang Ibnul Muljam terlaknat. Sungguh saat seharian aku mengenangnya, maka niscaya aku melaknatnya sebagai kewajiban agama, dan aku laknat juga Imran ibn Hittan. Nah, jadi saudara, ini tapi yang menarik saudara, riwayat mereka ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ini fakta. Jadi bukan riwayat Syiah saja. Riwayat Syiah yang mendukung Ahlul Bait dalam Sahih Bukhari ada. Riwayat Nawasib yang benci Ahlul Bait dalam Sahih Bukhari Muslim juga ada, saudara. Nah, kalau kita kafirkan mereka-mereka ini, berarti dalam Sahih Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Pertanyaan saya, riwayat orang kafir boleh gak kita terima? Nggak boleh. Nah, berarti dalam Bukhari Muslim, saudara, ada riwayat orang kafir. Ada riwayat yang wajib kita tolak. Nah, ini yang berbahaya, ya ikhwan. Maka itu, saudara, kalau saya mengatakan Syiah ada yang Muslim, ada yang kafir, saya bukan sedang membela Syiah. Tapi saya membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sedang membela Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta kitab musnad-musnad yang lainnya. Karena saya yakin Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahlus Sunnah yang lainnya mustahil meriwayatkan hadis Nabi dari orang kafir, saudara. Nggak mungkin. Dan nggak ada buktinya. Nggak ada perawi mereka yang kafir, saudara. Nah, ini yang kita tolak. Nah, jadi jangan menuduh dalam Bukhari Muslim nanti ada orang kafir. Nah, karena itu untuk jawaban ini perhatikan halaman 136. Saudara. Perhatikan halaman 136. Semuanya. Kita baca satu halaman. Perhatikan. Sambil lihat buku, sambil dengarkan, pahami, hayati dengan seksama. Dalam kitab hadis aswaja, bukan hanya perawi Syiah yang ada, tapi perawi Nawasib pun juga ada. Sebelum kalangan Syiah mengklaim tentang adanya perawi Syiah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta dijadikan senjata oleh mereka untuk memojokkan aswaja, maka perlu kita tegaskan bahwa aswaja sangat mengetahui
dan sudah sejak awal mengakui hal tersebut, saudara. Jadi jangan orang-orang Syiah berpikir Ahlus Sunnah nggak tahu. Kalau dalam Bukhari Muslim tuh ada orang Syiah. Jangan dipikir Ahlus Sunnah nggak tahu, saudara. Itu yang pertama yang mesti kita tegesin. Dan jangan sekali-kali Syiah menjadikan itu senjata untuk memojokkan Ahlus Sunnah. Mana tuh Ahlus Sunnah? Buktinya perawi-perawi Syiah dipakai juga oleh mereka. Saudara, ini bukan hujjatun lahum, tapi ini merupakan hujjatun lana. Ini bukan hujjah untuk mereka, tapi ini hujjah untuk kita semua, saudara. Nah, mari kita lanjutkan. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat perawi Syiah. Tapi saya kasih huruf tebal. Mereka perawi Syiah yang ada dalam Bukhari Muslim bukan dari kalangan Syiah gulat yang kafir maupun Syiah Rafidah yang sesat. Melainkan mereka dari kalangan Syiah Mu'tadilah, pertengahan yang moderat, yang bukan gulat dan bukan Rafidah, sehingga mereka bukan orang kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi orang-orang Syiah yang ada dalam Bukhari Muslim memang ada betul, tapi bukan Syiah yang gulat, bukan yang menuhankan Ali, bukan Syiah yang Rafidah, bukan Syiah yang mencaci maki, mengkafirkan Abu Bakar Umar. Kalaupun ada satu dua yang menyindir Abu Bakar dan Umar, itu diperselisihkan oleh ulama, saudara. Tapi yang jelas Syiah yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim maupun kitab sunan yang lainnya, hadis-hadis yang sahihnya, saudara, tidak ada perawi Syiah gulat maupun Rafidah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah. Yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Syiah yang Mu'tadil. Kalaupun ada satu dua Rafidah yang dipakai, sudah melalui penilaian yang sangat ketat, ya ikhwan. Mari kita lihat lagi, saudara. Nah, dari ini perlu diketahui. Dan ini adanya perawi Syiah di dalam Bukhari Muslim bukan kebanggaan orang Syiah, terbalik. Justru ini menjadi kebanggaan Ahlus Sunnah. Ini bukan keutamaan Syiah, bukan. Ini justru keutamaan Ahlus Sunnah. Ini bukan kelemahan Ahlus Sunnah, ngawur. Justru ini kehebatan Ahlus Sunnah. Loh kok bisa? Mari kita buktikan, saudara. Pertama, pengklasifikasian Syiah menjadi 3 golongan. Yaitu Syiah gulat yang kafir, Syiah Rafidah yang sesat, dan Syiah moderat yang muslim. Sudah tepat dan sesuai dengan fakta ilmiah. Karena jika semua Syiah dikafirkan atau disesatkan, maka berarti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab-kitab sunan lainnya ada riwayat orang kafir dan orang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Syiah moderat bukan gulat dan bukan Rafidah. Mereka tidak kafir dan tidak sesat, sehingga riwayatnya tetap diterima oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga oleh para ulama hadis aswaja lainnya. Kenapa diterima Bukhari Muslim? Karena mereka bukan kafir dan bukan orang sesat seperti Rafidah, saudara. Yang ketiga, inilah bukti bahwa ulama hadis aswaja memiliki metode ilmiah dalam studi hadis yang bersih dari unsur ta'assub madhabi atau golongan. Ini bukti Ahlus Sunnah itu tidak fanatik golongan. Oh, ada riwayat dari luar Ahlus Sunnah, dari Syiah, dari Nawasib, saudara. Oh, ada lagi dari Murji'ah, ada lagi dari Qadariyah, ada lagi dari Mu'tazilah, diambil oleh Ahlus Sunnah. Selama mereka tidak berdusta, selama bisa dibuktikan kalau mereka tidak berdusta atas nama Nabi, saudara, diterima. Nah, ini namanya, saudara, ini merupakan insafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sementara orang-orang Syiah nggak ada yang begitu, saudara. Mana ada riwayat Ahlus Sunnah diterima oleh Syiah? Mana ada? Jangankan 1-2 perawi, saudara. 1 kitab Bukhari nggak diterima oleh orang Syiah. 1 kitab Sahih Muslim nggak diterima sama orang Syiah. Saudara,
Jadi jangankan 1-2 orang. Saudara, ini satu kitab mereka nggak terima. Nggak tanggung-tanggung. Semua Sahih Bukhari mereka nggak terima. Semua Sahih Muslim mereka nggak terima. Yang mereka terima hanya hadis dari kitab-kitab Syiah. Saya tanya, itu ta'assub tidak? Fanatik tidak? Fanatik. Riwayat Ahlus Sunnah mereka nggak mau terima. Jangankan riwayat Ahlus Sunnah. Riwayat sahabat yang mereka nggak suka, mereka nggak terima. Riwayat Abu Bakar mereka nggak terima. Riwayat Umar mereka nggak terima. Riwayat Utsman radhiyallahu anhum mereka nggak terima. Bahkan riwayat istri Nabi Siti Aisyah mereka nggak terima. Saya tanya, fanatik tidak? Fanatik. Tapi Ahlus Sunnah nggak begitu. Riwayat sahabat semua diterima. Riwayat tabi'in, saudara yang thiqah diterima. Walaupun mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting mereka bukan kafir, bukan sesat. Yang penting mereka hanya punya perbedaan khilafiyah dengan kita, bukan dalam persoalan usul. Nah karena itu riwayat-riwayat